Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan klasifikasi iklim untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, perikanan, serta pengairan yang ada di Kabupaten Bandung. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dela Tuwarah Putri dengan NPM 210-250-10165. Perkenalkan, nama saya Dwi Tanti Permata, NPM 2102 50 10 164. Saya Syahbana Marta dengan NPM 201. Saya Yoga Gregorius Sembiring dengan NPM 210-250-10169. Kenalkan, nama saya Gita Adelia Putri Skarwangi, NPM 210-250-10-183. Bandung adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan ibu kota Provinsi Jawa Barat. Terletak di dataran tinggi Jawa Barat pada ketinggian 715 meter atau 2.350 kaki di wilayah yang indah. Bandung juga dikenal sebagai kota bunga atau kota kembang dalam bahasa Indonesia. Potensi lahan di Kabupaten Bandung terdiri dari lahan sawah seluas 36.212 hektar dari luas wilayah kabupaten dan lahan kering seluas 140.027 hektar terdiri dari lahan kering pertanian seluas 74.778 hektar dan lahan kering bukan pertanian seluas 65.249 hektar. Potensi ekonomi pada sektor pertanian di Kabupaten Bandung cukup menjanjikan. Terlebih sebagian besar wilayahnya menghasilkan komoditi sayuran dengan kualitas yang mampu bersaing di pasaran lokal bahkan internasional. Karena hal itu, Bupati Bandung berencana menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian bagi generasi milenial di Kabupaten Bandung. Terlebih lagi, 30% penduduk Kabupaten Bandung didominasi oleh usia muda atau kaum milenial dan 25% diantaranya berpotensi menjadi seorang petani modern. Beliau mengatakan, menjadi seorang petani merupakan profesi yang tidak biasa dan tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Pasalnya, jika bertani ditekuni dengan serius, tidak menutup kemungkinan menjadi profesi yang menjanjikan dari sisi ekonomi. Nah, di sini terdapat data curah hujan Kota Bandung selama 10 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Dari data yang tersedia, kita bisa melakukan pengukuran bulan kering dan bulan basah. Bulan kering terjadi ketika curah hujan kurang dari 60 mm. Sedangkan bulan basah terjadi ketika curah hujan lebih dari 100 mm. Dari data yang tersedia, kami mendapatkan rata-rata bulan kering sebesar 9,6 dan mendapatkan rata-rata bulan basah sebesar 2,4. Dari data yang tersedia, kita bisa melakukan pengklasifikasian menurut Smith-Ferguson dan Alderman. Pengklasifikasian menurut Smith-Ferguson, pertama kita harus mencari nilai Q. Nilai Q kita dapatkan dengan cara membandingkan antara bulan kering dan rata-rata bulan basah dikali 100%. Dari data yang tersedia, kami mendapatkan nilai Q sebesar 400%, yang mana Kota Bandung termasuk dalam tipe G, yaitu tipe yang sangat kering. Selanjutnya, pengklasifikasian menurut Alderman. Pengklasifikasian menurut Alderman adalah pengklasifikasian yang didasarkan pada bulan kering dan bulan basah, dengan batasan penyerapan air oleh padi. Pengklasifikasian ini digunakan di Indonesia dalam pertanian pangan. Dari data yang telah tersedia, kami mendapatkan bahwasannya Kota Bandung merupakan kota dengan iklim tipe E4, di mana bulan basah terjadi kurang dari 3 kali dan bulan kering lebih dari 6 kali. Dapat disimpulkan bahwasannya Kota Bandung hanya bisa ditanami palawija sebanyak sekali. Selanjutnya, terdapat data suhu di Kota Bandung selama 10 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Tercatat, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2014 pada bulan Oktober, yaitu 30,8 derajat Celcius. Nah, rata-rata suhu di Kota Bandung selama 10 tahun terakhir ialah 24,6 derajat Celcius. Ada beberapa hal yang mempengaruhi suhu.
Yang pertama, sudut datang sinar matahari. Yang kedua, durasi penyinaran matahari. Yang ketiga, ketinggian tempat. Yang keempat, keadaan wilayah di sekitarnya. Dan yang terakhir, faktor alam yang ada di sekitarnya. Di sini saya akan memaparkan tentang klasifikasi Smith-Ferguson. Klasifikasi Smith-Ferguson merupakan metode yang memiliki kesamaan dengan sistem klasifikasi Moore. Metode Smith-Ferguson didasarkan pada jumlah bulan kering dan bulan basah. Kemudian diklasifikasikan tipe iklimnya dengan cara membagi jumlah bulan kering dengan bulan basah. Suatu bulan disebut bulan kering, yaitu jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 mm. Dan bila disebut bulan basah, yaitu jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm. Iklim Smith dan Ferguson sering disebut juga Key model karena didasarkan atas nilai Key. Nilai Key merupakan perbandingan jumlah rata-rata bulan kering dengan jumlah rata-rata bulan basah. Dan yang kedua yaitu saya akan memaparkan klasifikasi Alderman. Klasifikasi Alderman merupakan sistem penggolongan iklim yang tergolong baru khususnya untuk kebutuhan tanaman pangan. Seperti halnya sistem klasifikasi iklim yang lainnya, Alderman membuat sistem klasifikasi iklim menggunakan unsur iklim dan curah hujan. Kriteria curah hujan bulanan yang digunakan adalah bulan basah dan bulan kering, dan bulan lebat. Bulan basah adalah bulan dengan curah hujan di atas 200 mm bulan secara berturut-turut. Bulan kering adalah bulan dengan curah hujan di bawah 100 mm bulan, dan bulan lebat adalah bulan dengan curah hujan antara 100 sampai 200 mm bulan. Baik, tanaman tahunan yang cocok ditanam di daerah Bandung. Yang pertama yaitu ada teh. Penanaman teh di wilayah pegunungan Bandung sudah ada sejak tahun 1863. 70% produksi teh nasional dihasilkan dari Jawa Barat. Kabupaten Bandung menyumbang hasil sebesar 42% dari produksi teh Jawa Barat tersebut. Tanaman teh ini sangat cocok ditanam atau dibudidayakan di daerah dengan ketinggian 800 sampai 1200 mdpl, di mana ketinggian daerah Bandung ini mempunyai ketinggian sekitar 791 hingga 1050 mdpl. Ketinggian daerah Bandung tersebut sangat cocok apabila melakukan budidaya tanaman teh. Dengan luas lahan perkebunan teh di Jawa Barat berdasarkan data statistik perkebunan tahun 2019 tercatat seluas 85.234 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat yang seluas 45.240 hektar, perkebunan besar swasta 20.662 hektar, lalu perkebunan besar negara seluas 19.342 hektar. Perkebunan teh di Jawa Barat tersebut di 11 kabupaten, salah satunya yaitu Kabupaten Bandung dengan luas 18.968 hektar. Bandung Barat yaitu 2.900 hektar. Komoditas teh memiliki hasil produksi cukup tinggi, mencapai angka 3.611 ton per tahun dengan 2.074 pemilik lahan dan 2.552 orang tenaga kerja. Untuk komoditas yang kedua yaitu ada kopi Arabica. Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Salah satunya kopi dan dari Kabupaten Bandung. Potensi pengembangannya yang masih cukup besar mampu menjadikan kopi Kabupaten Bandung sebagai peluang investasi yang menggairahkan. Syarat tumbuh tanaman kopi yaitu salah satunya membutuhkan suhu udara sekitar 24 sampai 30 derajat Celcius. Lalu akan lebih cocok juga apabila ditanam pada daerah yang memiliki ketinggian sekitar 700 sampai 1400 mdpl. Di mana kriteria ketinggian tersebut sesuai dengan ketinggian pada daerah Bandung, di mana ketinggiannya dengan kisaran 791 sampai 1050 mdpl. Dilihat dari hasil produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Bandung, komoditas kopi Arabica mencapai 6.803 ton dengan jumlah 14.599 pemilik lahan dan 7.283 orang tenaga kerja yang terlibat. Untuk yang kedua ada tanaman musiman yang cocok ditanam di daerah Bandung. Yang pertama ada komoditas wortel. Kali ini salah satu tanaman musiman yang cocok ditanam di daerah Bandung adalah wortel. Mengapa wortel dan apa syarat tumbuh wortel tersebut? Salah satu syarat agar tumbuhan wortel dapat tumbuh secara maksimal yaitu berada pada daerah dengan ketinggian 1000 sampai 2000 mdpl, di mana pada daerah Bandung mempunyai ketinggian sekitar 1050 mdpl. Jadi ketinggian di daerah Bandung memenuhi kriteria syarat tumbuh wortel tersebut. Yang kedua ada cengkeh. Tanaman atau pohon cengkeh merupakan jenis tanaman perdu asli Indonesia.
Sejarah cengkeh sejalan dengan sejarah bangsa Indonesia. Cengkeh merupakan rempah-rempah yang bernilai sangat tinggi karena khasiatnya. Nah, di Kabupaten Bandung tersebut, sentra penghasil cengkeh yang berlokasi di Kecamatan Cikancung, Kecamatan Ibun, dan Kecamatan Paseh dengan tinggi datarannya kisaran 699 hingga 1400 mdpl. Cengkeh tersebut cocok ditanam baik di daerah dataran rendah, dekat pantai maupun di pegunungan pada ketinggian 600 hingga 1100 mdpl dan di tanah yang berdrainase baik. Lahan cengkeh di Kabupaten Bandung berada di dataran tinggi yang ditanami juga dengan kopi dan tembakau. Kelompok tani cengkeh yang mengusahakan lahan cengkeh rakyat juga merupakan kelompok tani kopi dan kelompok tani tembakau. Hamparan lahan khusus cengkeh rakyat di suatu kelompok pada umumnya hanya mencapai 8 hektar paling luas. Selanjutnya yaitu sektor perikanan Kabupaten Bandung. Sektor perikanan Kabupaten Bandung merupakan salah satu produsen ikan di Jawa Barat. Kabupaten Bandung secara geografis, demografis, dan klimatologis sangat sesuai dalam pengembangan usaha perikanan, khususnya perikanan budidaya. Dimulai dari pembenihan, pendederan, pembesaran, sampai pengolahan ikan. Nilai produksi perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bandung meningkat setiap tahunnya. Maka dari pemaparan tersebut, bisa menjadi hal yang penting dilakukan analisis peran sektor perikanan terhadap wilayah Kabupaten Bandung. Pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan tidak dapat dianggap sebagai pemanfaatan komoditas mata. Dengan kata lain, sistem produksi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen-elemen lainnya yang mempengaruhi sistem tersebut. Di samping pendekatan ekosistem, juga perlu dilakukan dalam upaya efisiensi dan optimasi sumber daya dalam mendorong perkembangan ekonomi wilayah, di antaranya melalui spesialisasi wilayah, terutama dalam pengembangan sektor perikanan baik hulu maupun hilirnya. Kabupaten Bandung memiliki 2 waduk dan situ yang merupakan sebagai salah satu pendukung sektor perikanan, yaitu yang pertama ikan patin. Ikan patin merupakan jenis komoditas unggulan di Kabupaten Bandung, sedangkan 2 lainnya yaitu ikan mas dan ikan nila. Ikan mas dan ikan nila adalah jenis ikan yang paling banyak dibudidayakan pada cabang usaha keramba jaring apung. Ikan nila dan ikan mas dipilih karena jenis ikan tersebut tinggi permintaannya, mudah dibudidayakan, dan waktu budidayanya tergolong cepat panen dibandingkan ikan-ikan lainnya. Kelebihan lain dari ikan patin adalah harga jual yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan nilai produksi perikanan. Yang terakhir yaitu keadaan sektor perairan di Kabupaten Bandung. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya yang melimpah adalah sektor perairan. Sektor perairan di Bandung terdapat infrastruktur pengendali banjir yaitu Sungai Citarum. Salah satu infrastruktur pengendali banjir yang akan dibangun di daerah hulu Sungai Citarum adalah Bendungan Cibet di Karawang. Pengerjaan infrastruktur pengendali banjir Sungai Citarum saat ini sengaja fokus di daerah hulunya untuk mengurangi banjir di cekungan Bandung. Selain itu, Bandung juga memiliki waduk, salah satunya Waduk Saguling. Waduk Saguling adalah waduk buatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat pada ketinggian 643 meter di atas permukaan laut. Waduk ini merupakan salah satu dari 3 waduk yang membendung aliran Sungai Citarum yang juga merupakan sungai terbesar di Jawa Barat. 2 waduk lainnya adalah Waduk Jatiluhur dan Waduk Cirata, dan dikelola oleh perusahaan listrik negara atau PLN, yaitu oleh PT Indonesia Power. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan permasalahan lingkungan di daerah itu, Saguling ditata ulang sebagai bendungan multiguna, termasuk untuk kegunaan pengembangan lain seperti perikanan, agri-aquakultur, pariwisata, dan lainnya. Sekian pemaparan dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.